Halo teman-temanku, apa kabar? Berharap kamu semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Nah, kita reading kembali ya. Kali ini tema kita tentang dia ya, dan kamu. Dia di mata kamu. Kita akan coba lihat apa sih tanggapan dia terhadap kamu. Seperti apa sih dia melihat kamu. Nah, tapi ingat ya buat teman-temanku semuanya, ini bacaan secara general, bisa resonate bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum baca energi kamu. Dan ini juga adalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Nah, kita akan shuffle kartunya. Buat teman-temanku, kamu di mata dia, seperti apa sih dia melihat kamu? Nah, kita akan coba lihat di sini. Tadi ada yang keluar, ada yang muncul. Kamu di mata dia. Oke. Kamu di mata dia. Ini ada nature ya. Dia melihat kamu itu orang yang begitu sangat alamiah ya. Baik itu dalam tindakan, baik itu dalam paras kamu. Kamu orang yang enak dilihat gitu loh. Kamu itu seseorang yang tidak banyak, kayak tidak banyak drama, atau kita tidak banyak poles-polesan gitu ya. Kamu sederhana. Dan dia melihat kamu itu orang yang benar-benar sederhana, yang mungkin berpenampilan yang tidak terlalu wah ya, atau kamu itu seseorang yang mungkin bisa dikatakan punya pesona, tapi pesona kamu itu begitu sangat alamiah gitu loh. Kamu tidak perlu memakai atribut yang bermacam-macam. Kamu tidak perlu berdandan yang gimana gitu ya. Dia melihat kamu itu orang yang apa adanya. Dan mungkin dia melihat kamu itu dari segi apa ya, hati kamu. Mungkin dari hati kamu itu terpancarlah pesona kamu. Jadi kamu itu di mata dia orang yang benar-benar natural gitu loh. Ya, nah. Dan aku juga melihat di sini kamu orang yang apa ya, kayak orang yang berempati. Kalau aku katakan seperti itu, kamu orang yang bisa merasakan mungkin penderitaan orang lain, kamu bisa rasakan. Arti kata dia melihat kamu itu orang yang suka membantu, orang yang bisa ya suka perhatian lah gitu ya. Mungkin dari diri dia juga merasakan hal itu, karena secara tidak sengaja mungkin kamu pernah membantu dia ya. Mungkin kamu pernah menolong dia dari kesusahan, dari kesulitan. Nah, itu yang dia lihat dari kamu. Itu ya. Jadi kamu itu di mata dia adalah seseorang yang benar-benar apa ya, kayak begitu sangat sempurna lah, bisa dikatakan seperti itu. Dan kamu itu seseorang yang friendly. Friendly itu ke semuanya, tidak hanya sama cowok, tidak hanya sama cewek begitu. Nah, itu yang aku lihat di sini. Oke. Dan ini juga ada, aku melihat bahwasanya kamu itu orang yang memiliki keyakinannya kuat. Kamu itu memiliki sebuah prinsip gitu ya. Kamu memiliki prinsip yang begitu sangat kamu pegang teguh gitu loh dalam diri kamu. Itu yang mereka lihat dari kamu. Ya, mungkin dengan begitulah kamu terpancar pesona kamu, daya tarik kamu yang mungkin membuat banyak orang menyukai kamu. Ya, ini seseorang yang mungkin menilai kamu siapakah itu gitu ya, siapapun dia. Arti kata pesona kamu di mata dia itu ya sangat begitu, sangat memukau dia begitu ya. Nah, dan dia beranggapan bahwa kamu itu orang yang memberikan rasa nyaman kepada dia. Dan dia beranggapan bahwasanya kamu itu orang yang mau berjuang buat dia. Dan kamu itu selalu menciptakan keajaiban-keajaiban buat dia. Mungkin saat dia butuh kamu, ya kamu selalu ada. Atau kalau saat dia butuh bantuan, nah selalu kamu yang bantu gitu loh. Seakan-akan semesta mempertemukan kamu dengan dia. Nah, itu yang aku rasakan di sini. Energi seseorang itu yang melihat kamu. Kamu di mata dia itu seperti itu. Dan seakan-akan kamu itu membawa keberuntungan sih buat dia. Itu yang membuat dia merasa kayak, wah, bisa saja nih aku menyukai kamu gitu loh.
Ya mungkin dalam konteks ini, kamu dengan dia mungkin hanya hubungan sebagai pertemanan atau sebagai rekan kerja gitu loh ya. Atau memang kamu yang sudah menjalin hubungan dengan dia, dan kamu itu di mata dia begitu sempurna gitu loh. Makanya dari itu dia begitu sangat mencintai kamu. Nah, kita akan lihat nanti ya dengan kata tarot ya, apalagi yang akan terjadi selanjutnya dengan kamu dengan dia ya, antara kamu dengan dia. Dan ini juga ada kontesmen ya. Arti kata di sini kamu dengan dia ya, atau dia melihat kamu itu seseorang yang tenang, seseorang yang begitu apa ya, dalam melakukan segala hal itu kamu planningkan dulu. Jadi kamu tidak orang yang tidak gegabah. Ya mungkin dengan begitu juga dia merasa selalu butuh kamu yang mungkin selalu menetralkan emosinya dia ya. Kamu mungkin selalu membuat emosi dia itu kayak stabil ya. Kamu yang selalu membuat diri dia itu tenang. Bisa saja itu terjadi di sini. Dan kamu sering memberikan sebuah kejutan-kejutan kepada dia. Ada be surprised ya. Kamu adalah seseorang yang membuat dia kayak aku begitu bahagia. Banyak kejutan-kejutan yang kamu berikan kepada aku. Ya, mungkin sebagai contoh, mungkin selama ini aku tidak pernah menilai kamu ya seperti apa. Mungkin orang-orang banyak menilai kamu itu orang yang beginilah, orang yang begitulah. Ternyata saat aku mengenal kamu, saat aku dekat dengan kamu, ternyata jauh dari omongan-omongan orang gitu loh. Jadi kadang-kadang omongan orang itu muncul karena dia iri gitu ya, atau mungkin karena dia itu tidak mampu seperti kamu ya. Kadang-kadang kita berbuat baik aja banyak orang yang tidak suka gitu loh. Apalagi kita berbuat yang tidak baik. Contoh ya mungkin saat kita suka membantu, kita lembut ya, kita care sama sesama gitu ya, kita suka berempati, itu kadang-kadang banyak yang pro dan kontra. Banyak orang yang suka kita, banyak yang tidak gitu loh. Banyak yang iri, banyak yang tidak gitu loh. Nah, kamu siap-siap dalam menjalankan hidup yang penuh apa ya, yang penuh drama ini gitu loh ya. Nah, oke, maaf. Ini oke. Nah, itu yang aku lihat dari energi kamu. Dia melihat kamu itu seperti ini. Dan kamu itu selalu memberikan penerangan kepada dia. Seakan-akan kamu itu selalu menunjukkan arah hidupnya dia. Ya mungkin selama ini dia itu adalah seseorang yang mungkin tidak punya arah tujuan, atau dia yang mengalami pernah broken home gitu ya. Sejak kenal kamu, ketemu kamu, seakan-akan kamu itu memberikan penerangan buat dia, membuat pikirannya itu bisa kembali yang sempurna, pikiran itu menjadi positif, dia menjadi seseorang yang bermanfaat, berguna saat ini ya. Itulah dimana kamu itu seperti itu di mata dia ya. Kita akan coba lihat dengan kata tarot ya. Oke, kita akan lihat dengan kata tarot apa yang terbaca di sini. Buat teman-temanku semuanya, ini channel kedua aku, Maila Faisa Zafira 2. Kalau untuk channel pertama aku, Maila Faisa Zafira aja ya, khusus zodiak. Jika kamu pengen detail untuk zodiak kamu ya, silahkan kunjungi channel aku yang pertama ya. Oke, kita akan lihat di sini. Kamu di mata dia. Seperti apa sih kamu dengan dia? Kok bisa dia melihat kamu seperti itu gitu loh. Membuat hal-hal yang begitu membuat kamu bahagia, kayak dipuji gitu ya, kayak kayak apa ya, kayak dianggap, dihargai begitu. Itu kamu di mata dia seperti itu. Kita akan lihat cerita kamu seperti apa dengan dia ya. Kalau kartu tarot ini dia lebih detail, lebih luas artinya ya. Jadi lebih enak ya membaca di tarot. Nah, kita akan coba lihat di sini. Ada kartu Death. Death ini artinya ya, kalau kamu mau yang positif atau yang negatif ya. Kalau arti kartu Death itu kan artinya kematian. Nah, di situ zodiak yang terkoneksi dengan kamu, kalau dia ini adalah Scorpio ya. Dan ini ada Cancer, Pisces, Scorpio, ini ada Gemini, Libra, Aquarius, ini ada Taurus, Virgo, Capri, ada Gemini, Libra, Aquarius, dan ada The Sun, ada Leo. Nah, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ataupun zodiak kamu. Jika di sini tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Nah, oke, buat teman-temanku semua, kita melihat ada cerita apa di sini. Kenapa seseorang itu menilai kamu seperti ini gitu loh. Ya. Nah,
Di sini ada kartu The Lover, ada kartu Death. Ada sebuah kehancuran yang kamu alami, kehancuran tentang percintaannya kamu. Apakah di sini kamu itu berdealing atau terkoneksi dengan seseorang yang mungkin sudah menikah, atau ada perbedaan antara kamu dengan dia, sehingga hubungan kamu mungkin bisa terpisah atau hancur, ya, kamu ataupun dia di sini. Nah, aku melihat hubungan kamu dengan dia ini seperti hubungan yang terlarang gitu loh ya. Seakan-akan hubungan ini tidak bisa untuk bersatu. Ibarat kata seperti lato-lato ya, kamu sering bertemu tapi tidak bisa bersatu begitu. Nah, ini yang terjadi. Akhirnya ya mungkin di sini ada seperti kayak ya gimana ya, aku harus meninggalkan hubungan ini. Ini ada sebuah cerita seperti ini. Ini cerita kamu ya, seperti ada hubungan yang terjalin antara kamu dengan dia, tetapi kamu dengan dia tidak pernah akan berkomitmen. Sementara dia menilai kamu itu seperti itu. Mungkin dengan begitulah dia jatuh cinta gitu ya. Beberapa dari dia seperti kayak melihat pasangannya itu seakan-akan, wah kok berbeda ya kamu dengan pasangan aku gitu loh. Mungkin itu juga pesona kamu di mata dia, sehingga dia begitu menginginkan kamu. Tapi kamu sendiri di sini lebih tidak menginginkan, ya, karena dia memiliki pasangan, karena dia sudah menikah, dan kamu mungkin tidak, beberapa dari kamu mungkin tidak menginginkan hubungan seperti ini. Apalagi kamu yang perempuan ya. Kalau kamu memang terkoneksi dengan orang yang sudah menikah, nah kamu berpikir, seandainya aku di posisi istrinya, apakah kalau saat aku ketahui ini semua begitu sakit begitu ya. Nah, jadi kamu di sini lebih, kamu yang menonton video ya, lebih tidak menginginkan untuk terkoneksi dengan orang seperti itu. Lebih baik aku sendiri daripada aku menjalin hubungan dengan orang yang memang sudah menikah. Itu berapa dari kamu ya. Mungkin ada juga berapa dari kamu yang seakan-akan, wah aku membutuhkan dia sebenarnya. Kita saling membutuhkan. Ini ya. Kita saling mencintai. Walaupun aku dengan kamu tidak bisa bersatu, ya setidaknya aku bahagia bersama kamu. Itu yang dirasakan dia. Karena dia melihat pesona kamu di mata dia itu benar-benar perfect dibanding dengan pasangannya dia. Mungkin itu ya. Memang ya selama ini kalau yang hal-hal yang mungkin kayak apa ya, itu begitu menyenangkan. Kalau yang tidak halal gitu ya, itu menyenangkan gitu. Mohon maaf ya, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang gitu. Oke, nah itu yang aku lihat dari segi bottom of the deck di sini. Oke. Selanjutnya kita ada kartu Four of Caricas. Nah, terbaca di sini ada kejenuhan memang. Kejenuhan dalam hubungan kamu dengan dia. Karena apa? Karena kamu sendiri merasa kayak hubungannya tidak pernah akan bersatu. Makanya kamu jenuh. Kita selalu bersama, tapi aku hanya merasakan sesaat kebahagiaan itu. Nah, tetapi di sini buat kamu yang mungkin memiliki pesona, memiliki daya tarik, kamu orang yang baik, kamu orang yang alamiah gitu ya, kamu orang yang natural gitu ya, kamu orang yang friendly gitu ya. Akan banyak sih orang-orang ya yang bisa membagikan kamu. Ini juga ada tawaran buat kamu. Tawaran di mana seseorang akan menyukai kamu. Begitu. Jadi buat teman-temanku yang lagi menonton video ini, jika ini case-nya kamu, jika kamu ketemu dengan seseorang yang mungkin tidak pantas buat kamu, ya udah kamu tinggalkan. Karena di sini ada kartu death. Kartu death adalah di mana kamu harus meninggalkan hubungan itu dan membangun hubungan selanjutnya. Ya mungkin dengan orang yang tepat begitu ya. Nah, karena di sini ada seseorang yang mungkin akan memberikan kebebasan kepada kamu, atau seseorang akan memberikan perasaannya kepada kamu, dan itu dia tulus gitu loh. Oke, nah emang terlihat sih ada keraguan pada diri kamu, ada keraguan. Kenapa? Memang sih di sisi lain aku mencintai dia, tapi di sisi lain apakah aku bisa menerima dia? Seseorang yang tulus. Coba kamu pikirkan, kamu membutuhkan yang mana? Orang yang seperti apa yang kamu butuhkan? Apakah cinta yang sesaat? Apakah cinta yang selamanya? Nah itu harus kamu pilih di sini. Siapa yang kamu butuhkan di sini? Kadangkala seseorang kita inginkan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi kalau orang yang kita butuhkan, itu secara otomatis itulah yang terbaik buat kita. Jadi di sini memang ada keraguan. Kamu mencoba untuk mencari keseimbangan hidup kamu. Kamu mencoba untuk mencari jalan keluarnya. Nah, dan ini aku merasa bahwasanya kamu sudah menemukannya nantinya. Karena di depan ini akan banyak jalan buat kamu untuk meraih kesempatan itu. Banyak jalan yang akan kamu lihat nantinya. Di sini juga ada kesempatan bahwa kuda ini akan menunjukkan arah jalan kamu.
Jadi kamu jangan ragu. Selagi kamu masih berusaha, selagi kamu mau membuka mata kamu ya, ini sebenarnya mata kamu lagi tertutup nih di sini. Nah, coba kamu buka mata kamu, terus di depan pasti ada jalan dan juga ada kuda yang akan membantu kamu. Arti kata di sini akan ada seseorang yang menunjukkan arah jalan kamu. Begitu. Ini bisa saja dia atau kamu ya. Bisa vice versa di sini. Nah, untuk selanjutnya ini menggambarkan kamu itu di mata dia sebenarnya orang yang perfect dari segi finansial ya, dari segi kehidupan apa kamu ya, kehidupan sosialita kamu itu mungkin begitu sangat baik ya. Mungkin banyak orang yang menyukai kamu. Apalagi di sini kamu yang feminim atau perempuan yang mapan, pebisnis, itu akan banyak orang menyukai kamu. Emang udah apa ya, udah hukum alamnya. Kalau kita sudah sukses, kalau kita sudah memiliki semuanya, itu pasti banyak orang akan mendekat ke kita, ya. Tapi saat kita tidak punya apa-apa, mereka pasti pengen menjauh dari kita dan mungkin tidak ingin mengenal kita, ya begitu. Itu yang aku rasakan. Jadi di sini kamu ini terlihat orang yang mapan, orang yang kaya, orang yang begitu sangat kayak kamu punya kebebasan tersendiri gitu loh. Itu juga membuat orang-orang banyak menyukai kamu. Kamu orang yang santai ya, tidak monoton ya. Jadi banyak orang yang menyukai kamu di sini. Dan juga banyak orang yang akan terkoneksi dengan kamu ataupun ingin menjadi pasangan kamu. Nah, dan kamu juga harus berhati-hati. Di antara mereka mungkin ya, mungkin ada beberapa dari mereka yang akan membohongi kamu atau menyukai, yang suka sama kamu tapi dia seperti ingin mencari keuntungan dari kamu. Dia menyimpan rahasia dalam dirinya dia. Ada seperti itu nantinya. Dan kamu juga harus berhati-hati. Karena tidak semua orang itu dikatakan baik. Sebenarnya ya semua orang itu baik. Hanya saja kadang-kala keadaan yang membuat dia menjadi tidak baik begitu. Jadi di sini aku melihat seseorang itu seperti punya niat yang mungkin akan kamu tidak sukai dia gitu. Ya. Nah, itu yang aku lihat. Dan ini ada desan. Kamu itu memang selalu bersinar ya. Kamu itu selalu memancarkan aura-aura positif. Sehingga banyak orang yang menyukai kamu. Jadi kamu itu di mata mereka yang menginginkan kamu adalah ya, dia melihat kamu itu orang yang berkata sempurna yang bisa menerangi hidup dia ya. Apalagi di sini seseorang yang mungkin memiliki satu niat yang tidak baik kepada kamu, mencari keuntungan kepada kamu. Jadi dia beranggapan bahwa kamu itu adalah penerang dalam hidup aku, dalam segi finansial begitu. Jadi kamu harus benar-benar berhati-hati dalam hal ini. Karena pesona kamu itu begitu sangat memukau banyak orang. Oke. Nah, mungkin bisa saja ada case-nya kamu di sini yang sudah menjalin hubungan dengan seseorang dan kamu harus berhati-hati. Baik itu kamu perempuan ataupun laki-laki. Oke. Nah, itu pesona kamu di mata dia ataupun kamu di mata dia. Semoga dengan begitu dia bisa tulus mencintai kamu bukan karena alasan-alasan tertentu ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi. Dadah.